Jadi teman-teman selamat datang kembali di IG Live Ngobrol sama Air bersama Andriana atau temen gue yang namanya Ance. Biasa gue panggil Ance dan teman-teman panggil Ance. Kita mau ngobrolin apa? Tetap berhubungan dengan mental health karena ternyata sepertinya kalau kita lihat ke depannya nanti di masa depan, in the future, we're gonna face banyak hal tantangan ya kayaknya yang bakalan emang membutuhkan mentalitas yang sehat. Apalagi kita yang usia ini adalah generasi X dan awal milenial itu juga cukup banyak sudah mengalami asam garam, betul? Jadi kayaknya kalau gue ngeliat angkatan kita kayaknya lagi bebenah ya, banyak banget ya yang lagi menghadapi turbulensi ketiga mungkin ya, 2, 3 gitu. Dan ini tantangannya lebih besar lagi, apalagi kita mempunyai anak-anak yang harus menjadi tanggung jawab kita, dididik, tetapi tantangan kedepannya despite all of this digital technology yang udah super canggih gitu ya, ternyata banyak sekali gitu. Mungkin kalau ngelihat dari Instastory yang sebelumnya kemarin gue share sampai ada yang anaknya nggak mau ngomong sama orang tuanya karena orang tuanya nggak punya followers, jadi buat apa kan dia jadi nggak relevan buat gue gitu, karena mereka berarti dia orang itu hidupnya di dalam dunia maya kan, this digital yang kita bicara kemarin kan Cek, yang metaverse. Nah sekarang itu kan belum metaverse aja belum jadi banget dan belum ada yang kesana ya, belum banyak lah, belum menyeluruh gitu. Nah ini gimana nih, begitu aja udah nggak mau ngobrol sama orang tuanya karena orang tuanya nggak membuat dia relevan. Tapi gue sempat denger kata Luna Maya pernah di podcastnya siapa gitu. Jadi kalau tua tuh tetap aja harus relevan intinya. Jadi maksudnya dengan bertambahnya usia kita nggak mesti harus menjadi mereka juga karena udah pasti berbeda. Tapi minimal kita ada relevan. Dari mana ya? Dari pengertian kita sebagai yang sudah berbeda generasi memahami dan bisa berkomunikasi dengan mereka sehingga ada bonding kan. Kalau ada communication, ada bonding, bisa jadi teman ngobrol sehingga mereka juga punya teman yang lebih mature gitu, yang mungkin bisa mengguidance mereka gitu ke depannya. Oke. Terus gue pembukaan kali ini IG live-nya dari Anca akan membahas tentang kita ngobrolin kemarin habis selesai IG live yang pertama, ada rekomendasi tentang drama Korea judulnya Happiness, di mana itu tentang wabah gitu. Karena ya memang kita baru melewati momen-momen di mana kita semua kena wabah ya kan. Hidup dengan wabah bertebaran di sekitaran kita dan kita banyak kehilangan orang-orang yang kita cintai gitu ya karena wabah tersebut gitu. Nah, film Happiness ini karakternya banyak banget, semua jenis manusia atau mungkin ada ya profesi plus karakter ada di sana dan sangat bagus untuk disorotin. Lalu nanti gue melanjutkan sedikit, gue mau ngebahas keywords atau coding tentang makna yang terkandung di dalam Rewind Indonesia 2021. Karena biasanya itu disebutnya YouTuber Indonesia 2021 Rewind, tapi ternyata karena sekarang berkembang tahun-tahun kemarin itu tren yang ada di YouTube mempengaruhi TikTok dan lagu-lagu yang sangat terkenal atau trending FYP di TikTok juga mempengaruhi konten-konten yang ada di YouTube gitu. Jadi both sides saling menginikan banget, itu dua platform yang sangat besar sekali gitu. Sementara Instagram
masih, kalau gue bilang ketinggalan gitu, karena kalau sekarang mau lihat up to date apa yang terjadi di seluruh dunia ada di TikTok gitu, dan itu langsung dimasukkan ke dalam YouTube. Jadi gue mau ngebahas tentang nanti coding-coding atau keywords atau makna-makna yang terselubung apa yang terjadi di Rewind Indonesia 2021. Oke, kita mulai aja. Ance, silakan memulai ceritain tentang si Happiness ini. Oke, ini ada rekomendasi sebetulnya film ini ya dari seseorang. Emang tadinya sih udah masuk ke waiting list yang harus ditonton, tapi nggak akan itu dulu tadinya. Tapi tiba-tiba ada yang mengusulkan obrolan kita malam ini tuh gimana kalau nyambungin sama film itu. Soalnya itu mental health banget ya. Waktu kemarin ada yang usul seperti itu. Dan karena aku memang mau nonton, kemudian kemarin sengaja ngambil off beberapa hari, benar-benar cuman rebahan di rumah secara anak-anak di neneknya, lalu bapaknya di kebon. Me time. Ya, me time banget beberapa hari untuk my mental health, right? Benar ya. Ibu kan cuma hanya butuh mental vacation ya. Tapi jangan sedih, nonton film itu mentalnya juga harus kuat. Flowing, I'm riding the flow of the ocean, deep layer, one way, there's no going where from here. Jadi ceritanya jadi itu latarnya sebetulnya kondisi hari ini, mungkin ya kurang lebih hari ini di sana gitu ya. Dia membayangkan pasca pandemi COVID. Jadi baru aja kayak mungkin kondisi saat ini di mana pandemi COVID-nya sedang menurun gitu ya dan belum totally selesai, tiba-tiba ada wabah baru. Wabah barunya gua nggak ngerti namanya apa, cuman kalau di sub Indonesianya wabah orang gila gitu dia bilang gitu. Kayak zombie ya. Tadinya gue pikir kayak rabies, jadi kayak kalau lu digigit, lu akan suatu hari lu akan tiba-tiba unfall ya, unfallnya tuh berupa ngambek dan jadi zombie. Kalau lu akan ngerasa haus, tapi kalau lu minum, lu akan menjadi gitu. Dan kalau ngelihat darah, lu langsung haus. Langsung jadi gitu. Jadi zombie itu ya, jadi zombie itu. Nah, overall kebayang nggak sih maksudnya kondisi saat ini yang kita juga masih terkejut-kejut gitu ya dengan kondisi pandemi, tiba-tiba ada wabah baru, udah gitu penuh darah gitu ya, maksudnya kan saling menggigit dan segala macam, kan ngeri banget. Jadi kalau dilihat giginya itu ya ada kulit banget gigit orang gitu kan. Jadi kayak gitu, kebayang nggak? Jadi itu istilahnya makanya tadi aku tulis di video tuh apa yang bisa tiap orang lakukan kalau lu dalam kondisi desperate gitu. Nah, lalu keluarlah si karakter-karakter ini, karakternya beda-beda, menghadapi karakternya sebutin aja apa aja, siapa aja. Menghadapinya tuh beda-beda gitu ya. Nah, yang pasti yang tokoh utamanya kan si polisi nih, cowok-cewek. Mereka nikah kontrak. Detektif sama orang kayak Densus gitu lah, orang Densusnya. Iya, Densus yang cewek Densus. Anti teror ya. Yang cowok detektif. Mereka itu dulunya waktu SMA, yang cowok ini atlet baseball, wah keren banget, tiba-tiba cedera lutut dan nggak bisa disembuhin seumur hidup sehingga dia ya nggak bisa main lagi lah gitu.
Nah, kondisinya waktu itu dia lagi merenung di atas atap waktu SMA. Terus orang-orang langsung panik, disangkanya nih orang mau terjun gara-gara dia apa? Berenung di atas Desperate. atap. Iya, desperate karena semua tahu, oh dia desperate, lututnya sakit, jadi nggak bisa main lagi gitu. Sehingga, udah heboh lah, datang segala macem, anak-anak sekolah itu nggak bisa pulang. Nah, cewek ini dari dulunya udah langsung ke atap, pokoknya ngasih masukan, ngasih apa semangat. Wejangan semangat. Wejangan semangat, menyemangati. Terus yang seperti lo lihat tadi di potongan video gua, pas dianya udah mau, ya udah nggak jadi loncat gitu ya. Dia emang nggak maksud loncat juga. Terus sama dia sama si cewek didorong gitu, segitu swagnya gitu nih orang gitu. Jadi si cewek ini teh. Nah dari situ udah sebetulnya udah saling jatuh cinta tuh gitu. Cuman kan konyol banget cuman gara-gara itu. Intinya si cowoknya juga merasa dia nyelamatin lah nyawanya si cewek kan. Kalau enggak kan mungkin udah nggak ada, nggak bisa berkarya dan segala macem gitu. Lalu dia jadi detektif. Yang dua orang ini menurut aku logiknya jalan, sehingga dalam menghadapi tekanan, bentar, gue ceritain dulu ya latarnya. Habis itu mulai wabah, karena abis pandemi kan masyarakat nggak dibikin nggak panik, jadi research-nya itu dilakukan diam-diam gitu. Nah karena somehow bersinggungan sama kasus dua orang ini, jadi kan terlibat nih, dan dua orang ini emang bisa diandalkan gitu kan. Lalu si cewek ini kan dari kecil tuh pengen banget punya rumah sendiri gitu. Nah dia itu sebetulnya ada fasilitas kalau dia mencapai poin tertentu bisa punya rumah sendiri, bisa dapat apartemen. Lu udah dada ke siapa? Bisa dapat apartemen. Halo, kata Kathy. Kok di gua nggak keluar ya Kathy, maaf. Lola nih. Yang penting nggak mati deh. Nah jadi jangan dong. Jadi si cewek ini pengen dapat rumah itu, poinnya udah bagus banget, nilainya udah bagus, cuman nggak dapat karena belum merit. Lalu dia nikah kontrak lah sama si cowok ini dan langsung dapat apartemennya. Nah ternyata di apartemen itulah mulai ada kasus yang berkembang sampai akhirnya di lockdown, benar-benar ditutup semua akses. Ya lockdown aja gimana, benar-benar penghuni apartemen nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, dan mereka harus bertahan. Dan di hari kesekian listrik dimatiin. Kemarin kebayang nggak sih desperate-nya gitu. Sementara kan kalau naik atau turun apartemen minimal butuh listrik. Terus di sana kan udah istilahnya untuk lu masuk ke rumah itu lu mencet bel kan udah ada camnya gitu-gitu kan, untuk lihat itu siapa segala macam kan, itu juga lumayan penting gitu kan. Terus semua juga kan udah pakai kunci yang pakai pin gitu-gitu kan. Jadi ya gitu-gitulah. Jadi kebayanglah lebih sulit lagi gitu daripada kita mah mungkin masih bisa jalan-jalan di jalan gitu. Ini mah nggak bisa keluar karena gedung lain benar-benar dikunci ya. Jadi benar-benar gedung itu yang diselamatin. Nah disitulah Kat, diujinya tuh ada yang dokter tapi rada gila. Jadi kasus pertama itu istrinya, dan kemungkinan besar itu karena dia dan istrinya sampai mati. Jadi istrinya itu dia kasih obat itu yang bikin terpicunya penyakit itu. Nah itu si istrinya dia getok pakai tokat golf karena dia punya selingkuhan. Nah, tapi dengan adanya virus itu malah jadi nggak mati-mati istilahnya gitu. Tapi akhirnya mati juga. Nah si detektif udah tahu ini masa tapi pas ditangkap kan pas lockdown. Jadi dia tetap berkeliaran di situ kan. Nah si selingkuhannya, dasarnya selingkuhan yang cuman pengen duit. Jadi dia udah ngincer tuh, dia naruh duit banyak banget itu di laci, terus punya kripto gitu-gitu, punya kripto yang katanya MM-an gitu-gitu lah. Jadi dia udah ngincer, nyari passwordnya apalah segala macem. Dan malah ngegodain tetangga yang advokat. Tetangganya advokat malah dia goda-godain. Jadi di akhir tuh mereka yang berdua diam-diam mecahin si kripto itu, yang mana begitu dibuka pasar manjlok karena kan lagi krisis gitu kan. Gitu. Kemudian
ada juga yang lurus-lurus dikit ya, yang lurus-lurus nanti aku ceritain belakangan yang YouTuber, ada YouTuber ya, selebgram. YouTuber ini mama papahnya udah tua gitu ya, jadi dia nggak bisa dikasih tahu lah sama mama papahnya. Nah dia tuh pokoknya ininya tuh konten gitu ya, sampai dia berani keluar demi konten. Benar-benar maknanya tuh menggambarkan kehidupan during the pandemic ya. Bener. Everything Jadi, is content ya. konten, dan dia YouTube-nya tentang saham gitu, sehingga dia wah ini kan dia karena dia di apartemen yang lockdown kan, dia kebayangkan orang pasti bakal nonton kalau dia ini kan, terus ya itu like, udah dapat konten-konten, padahal dengan kondisi dia akhirnya dikejar-kejar si orang-orang yang terinfeksi di luar gedung gitu kan. Nah pas udah masuk gedung, handphonenya jatuh dong di luar, jadi pas udah nyampe dalam gedung dengan selamat kan, udah lompatan udah gitu, pas nyampe dalam gedung handphonenya nggak ada gitu kan, kebayang udah Waalaikumsalam. handphonenya nggak ada. Kemudian dia manas-manasin orang petugas supermarket gitu ya, petugas supermarket cewek cantik muda tapi butuh duit. Nah jadi mau nggak mau si cewek demi uang, si cewek mau tuh keluar untuk ngambil handphone. Nah dari situ ada kebuka celah untuk orang yang terinfeksi dari luar masuk ke gedung, padahal tadinya gedungnya udah clear, udah aman tuh orang-orangnya, yang gitu-gitu loh. Jadi karena uang lagi, karena kan lagi uang gitu ya. Terus kalau papa mamahnya yang tua itu ya, istilahnya mamahnya tuh sebenarnya terinfeksi karena dia kecowet ke gigi, ke sobek gitu kulitnya sama yang kena infeksi, tapi aman, jadi dia nggak kambuh gimana. Karena mungkin kalau kambuh didiemin sama si suami tuh di kamar gitu, maksudnya mereka si kakek nenek ini mengatasi sendiri gitu loh di dalam rumah, dan pada akhirnya si anak juga kegigit dan dipulangkan ke rumah. Si anak yang YouTuber tadi dipulangkan ke rumah, dan ternyata udah kalian aman. Jadi bertiga tuh si papa yang nggak terinfeksi nonton TV aja gitu dengan santainya, padahal berdarah-darah juga gitu. Jadi apa istilahnya karena cinta, jadi mereka aman sejahtera juga di dalam rumahnya gitu. Itu kemudian ada yang apa lagi ya? Oh, ada yang politisi. Bukan, ada yang politisi nggak ada. Ada yang ada yang dia bersuami istri, yang istrinya itu berambisi banget untuk jadi koordinator, untuk jadi Bu RT kali ya, Bu RW. Itu pejabat. Jadi dia pokoknya ngatur-ngatur, pokoknya nggak marah kalau misalnya si detektif ngumpulin orang atau apalah, ada yang bertindak sesukanya atau segala macam, dia merasa dirinya punya kuasa. Tapi ada juga si detektif juga ada berpikir kalau dia kayaknya ada main tuh soal keuangan. Nah, secara dia orangnya tuh ningrat gitu loh, gayanya ningrat. Halo. Ya. Mati. Kenapa? Enggak. Tadi lu sempat nge-lag. Oh, maaf. Iya. Oke. Jadi dia ngomongnya di lantai mewah, ternyata pas orang-orang masuk ke rumahnya dia nggak ada perabot sama sekali. Cuman tempatnya aja yang di kampung pencitraannya gitu. Terus tapi suaminya kenapa? Itu nggak tahu, nggak dijelasin lah ya. Nah sementara si suaminya ini pendeta. Si suaminya pendeta, tapi ya sempat ada yang ngerasa ini teh pendeta gadungan lah apalah, soalnya pas masuk emang sih ditunjukin pas minum-minum tuh istrinya minum gitu ya, tapi suaminya jadi ekstrim banget. Yang satu pendeta doa terus kalau ada apa-apa berdoa. Si istrinya istilahnya kayak yang harus bisa apa gitu-gitu lah, makanya harus dapat kuasa, harus dapat suara apalah gitu-gitu. Jadi kayak ekstrim banget gitu. Jadi pas orang-orang masuk ke rumahnya, pertama yang lucu perabotannya nggak ada apa-apa, kedua ada bekas kaleng-kaleng minuman. Masa pendeta minum gitu kan, pada kayak gitu-gitu. Jadi pada berpikir pendeta gadungan, dan pendeta ini akhirnya mati, dibunuh sama yang dokter tadi ngebunuh istri. Jadi jadi pendeta akhirnya terinfeksi, kemudian dipancing buat loncat ke jendela gitu. Jadi dia jatuh gitu, yang mancing si dokter gitu loh. Apalagi ya. Pokoknya terus ada yang ternyata di antara mereka itu ada yang
narapidana yang emang dicari polisi. Terus aku juga eh, anehnya tuh dia dibiarkan pakai pakai terus masker dan kacamata dan topi. Kan nggak benar-benar nggak kelihatan mukanya gimana gitu. Dia alasannya mukanya kecakar, gitulah, mukanya rusak, ngomongnya tuh gitu. Tapi nggak ada satupun yang ngecek gitu. Sehingga di akhir baru tahu ternyata dia tuh pembunuh. Jadi ada dua orang yang dibunuh karena hasrat dia untuk membunuh aja, bukan terinfeksi atau gimana. Gitu-gitu sih. Jadi apa namanya, intinya kayak gambaran waktu lu desperate itulah diri lu sebenarnya gitu lah ya, kayaknya seperti itu. Nah, eh bukan film agama atau berusaha agamis juga, tapi sebetulnya ya kalau kita lihat di kondisi kita pun kayak itu ya, berbalik sama respon kita, sama sejauh udah nggak mungkin gitu ya, nggak ada masalah gitu ya, sejauh mana kita bisa bernego dengan diri kita sendiri dan dengan situasi kayak gitu. Kalau ya kurang lebihnya seperti itu, karena di akhir ya dengan kepala dinginnya, jadi dua orang ini seolah-olah cuma dua orang ini aja yang waras lah gitu, mana ada anak kecil yang harus diselamatin gitu-gitu. Jadi istilahnya biarpun si lakinya akhirnya terinfeksi, tapi dia ternyata bisa nahan untuk nggak nyerang. Dia sempat nyerang ke pembunuh. Dia sempat nyerang ke pembunuh, terus sempat dipancing-pancing sama si dokter tadi tuh rehe gitu loh. Jadi dia yang punya kripto dan apa? Yang punya kripto dan duit selaci itu, tapi dia tuh rehe gitu ke orang-orang tuh. Sok mau keluar nggak? Gua bayar $300. Nggak mau, gua tambahin kayak gitu-gitu. Terus ya gitu, gua mau beli minuman lo. Kenapa ya? Paling Gak sakit. tahu, Jadi iseng, dokter tuh malah paling sakit ya? Iya, jadi dia kayak bikin gara-gara mulu. Terus ya gitu, obat yang tadi itu dia nyuri banyak, terus disuntik-suntikin di botol apa, di gelas-gelas di botol-botol apa, kayak aqua gitu. Dia suntik-suntikin gitu, disuntik-suntikin, terus sok baik dibagiin gitu. Untungnya udah dituker itu obatnya sama obat mah gitu. Jadi nggak apa-apa orang-orang. Tapi nggak tahu, iseng aja gitu, nggak apa. Tapi emang mungkin karena saking punya kuasanya gitu loh ya kayaknya. Jadi apa namanya, merasa duit dia punya, apa punya gitu kan, istri biarpun ada istri tapi dia punya bisa gaya cewek cantik seksai gitu loh gitu. Jadi yang apa, mungkin itu ya pribadinya Rehe dia lah. orangnya rehe banget gitu. Jadi dia yang suka, jadi udah tenang dia yang bikin si pembunuh untuk ngebunuh gitu-gitu tuh, dia yang mancing-mancing. Oh, Kayaknya provokator. Berarti rasa itu banget. rada-rada dia tuh agak-agak mental ya kayaknya sebenarnya ya. Dia yang mental ya. Iya, jadi tapi karena jadi lockdownnya tuh harusnya 7 hari, nambah lagi 5 hari ya, 12 hari gitu. Jadi kan sementara pas kita hasil hari terakhir lockdown, udah siap-siap, taunya dibatalkan tanpa waktu yang jelas Bisa gitu. Wah, kebayang kan dipastikan. langsung ya rebutan makanan, saling tuding gitu ya, apa namanya, apa istilahnya, nunjuk orang, ngefitnah supaya makanannya udah diambil aja, orang-orang pada nggak ini kayak gitu-gitulah. Jadi gitulah apa istilahnya, benar-benar ya itu mungkin aja kejadian di hari-hari di keseharian gitu. Cuman ya amit-amit jangan sampai ada wabah yang Gambaran ini kayaknya emang banyak makna yang terselubung, kayak menggambarkan semua karakter manusia di dunia ini pada saat pandemi kemarin. Jadi ya kan? Ya maksudnya dokter tapi rada sakit gitu kan. Orang kaya berasa punya semua, bini dibunuh, terus punya simpenan kayak gitu kan. Apa aja gitu loh. Jadi simpenan berkhianat seperti sudah diduga, dia cari yang lebih simpenan berkhianat gitu, karena cuma pengen duitnya doang gitu kan, kayak gitu. Terus ada pengacara tapi kerjanya juga nggak bener kan, bener-bener ini ya, bener-bener. Jadi kayak maksudnya emang, nah ini tuh juga yang kondisi kayak gini tuh kegambar juga loh di video itu Rewind Indonesia itu gitu. Kenapa? Sebentar. Kenapa? Bentar ya. Nggak apa-apa, pakai aja.
Sejam Malik. lagi ya, sejam lagi ya. Iya, baru datang dia dari neneknya. Oh, Udah nggak single lagi senangnya. sekarang. Nah, Iya. lanjutkan. Dan terus Jadi, gitu, jadi kalau gitu pesannya apa tuh? Maksudnya kayak dari masing-masing itu apa yang bisa lo lihat? Kenapa bisa masing-masing chaos kayak begitu? eh ya apa namanya? Ya itu pelajaran sih. Mungkin maksudnya pertama buat gua, kita nggak lengah gitu dengan adanya COVID yang lagi turun, yang katanya Omicron pun apa nggak katanya tidak sebahaya itu, nggak akan seperti kayak Delta dan sebagian besar orang juga udah divaksin gitu ya katanya gitu kan ya. Tapi kan menurut aku jangan lengah, bukan nggak mungkin ada varian baru. Peringatan juga bagi kita. Oh ya, jadi ada juga satu karakter yang bilang kiamat tuh sudah dekat gitu ya. Maksudnya itu Nah, juga ada mungkin yang iya mengingatkan kita juga akan bekal-bekal kita baik secara dalam hal apapun lah gitu ya. Jadi istilahnya jadilah orang baik gitu ya, kayaknya gitu kurang lebih lah, jadilah orang baik yang soleh gitu, bertobat gitu ya dari sekarang. Kemudian itu respon, buat aku respon itu penting juga. Respon akan suatu kejadian itu akan pengaruhnya beda banget gitu. Jadi respon kita terhadap kalau ada under stress. ya under stress, under apapun lah maksudnya, jadi dalam Respon menghadapi spontan ya. Kadang-kadang kan respon gini, spontan. biasanya kan orang kalau misalkan ada suatu musibah, misalkan apa gitu, kebakaran atau musibah alam kayak gitu-gitu ya. Itu kan kayak one time ya. Jadi Betul. reaksi spontan orang itu kan bisa lah, maksudnya ada validasinya gitu. Oh, nih bisa bertahan nih orang nih seminggu gitu atau 5 hari gitu. Pokoknya ngurus setelah keadaan itu, pokoknya gimana nih evakuasi apa-apa segala macam. Jadi kayak masih bisa berunut. Sementara ini kan kayak contoh ini kayak si pandemi ini kan bertahun, menahun, berhari-hari. Nah, jadi jadi kalau turun naik kayak begitu kan kayaknya lu turbulensi banget ya, kayak mental gimnastik gitu atau mental breakdance gitu loh. Jadi lu udah mungkin kayak udah mulai ngutuk gitu setelah dari sebulan lebih gitu, anjir gue nggak kuat ini gitu, kayak gitu kan mungkin gitu ya secara mentalnya. Nah tapi ada nih orang yang bisa kayak under the surface gitu, kayak yang tenang aja, itu tuh mengalirnya di air, di surface aja, di bawah sedikit permukaan gitu, tenang ngikutin flow gitu. Nah tuh kayak gitu tuh. Jadi yang kayak kemarin kita bilang itu yang mindful sama yang nggak mindful kan. Betul Gitu. Dan ternyata itu nggak gampang kalau lu cuma bisa gue sabar gitu. Seberapa lama dicobain kan semua orang di dunia ini sama pandemi ini ya, bertahun-tahun ya, 2 tahun kan, hampir 2 tahun kan gitu. Jadi ya terus apa lagi yang bisa lu ambil dari itu? Apa ya, intinya seperti judulnya gitu. Jadi menurut aku ini cukup hebat juga ya si sutradara maupun writernya gitu ya. Jadi ya seperti biasalah, seperti film-film drama-drama Korea pada umumnya. Yang gue selalu lihat selama ini, yang gue tonton sih selalu yang punya konsep yang dalam gitu. Jadi kan aku nggak nonton ongoing kan, itu kejadian dia akhir dramanya tuh awal Desember, berarti mungkin untuk 6 minggu sebelumnya mulainya gitu ya, November Oktober gitu kan. Jadi aku nggak nonton, tapi suka ada aja gitu ya muncul di timeline, intinya orang tuh mau nyerita kalau nggak seperti judulnya gitu kan. Kebayang nggak judul Happiness, lu akan membayangkan melodrama gitu ya, atau drama romantis komedi gitu-gitu kan, kebayangnya kan yang gitu-gitu. Jadi tapi dia mendefinisikan romantismenya itu nggak apa ya istilahnya, aku baca apa ya istilahnya, jadi istilahnya nggak yang cemen-cemen gitu loh, nggak yang bucin cemen gitu. Jadi nggak ada satu drama di dalam peperangan kali kayak gitu ya. Jadi kayak jadi yang cuman kayak perhatian aja gitu, yang cuman ngobatin luka gitu, yang gitu-gitunya tuh
tapi kelihatan dalam, ngerti nggak sih? Jadi menurut aku tuh bisa banget gitu ngambil itu, dan konsep yang tadi itu kan aku juga sambil mikir terus itu, ini tuh aku mau nyerita apa ya, aku pikir-pikir sempet mikir ini nggak nyambung nih, nanti gue mau nyerita apa ya gitu ya, dan udah yakin pasti happy ending ya, maksudnya nggak mungkin kalau nggak happy ending judulnya unhappiness dong gitu kan. Iya. Jadi Ternyata walaupun- enggak ya, judulnya enggak. happiness, visualisasinya chaotic gitu ya. Iya, jadi dibikin chaos banget sampai di akhir juga kayak yang wah gila sih ini ketembak gitu ya. Wah, bakal mati nih kayaknya gitu, yang apa istilahnya kayak kostarnya gitu ya, yang dia perannya kecil tapi kayak apa sih, kayak asisten lo gitu loh gitu kan. Jadi kalau dia mati apalah jadinya, ya maksudnya yang asisten lo yang istrinya cancer dan segala macem, kalau dia sampai mati kasihan banget gitu keluarganya gitu loh. Jadi tapi ternyata dia terselamatkan gitu. Si anak kecil yang mungkin sempat lihat ya, ada anak kecil itu dia punya penyakit jantung bawaan. Papa mamahnya terinfeksi di luar, tapi nggak masuk apartemen untungnya. Jadi dia nempel terus sama si detektif kan, si cewek, si yang jadi ya sayang banget sama dia, dan anaknya punya intuisi yang bagus, dalam artian dia bisa nilai orang ini aneh apa enggak gitu, kayak gitu-gitu. Jadi jadi dia cuma mau mama yang baik gitu, dan akhirnya dia di akhir ya dia bisa operasi gitu, mamahnya sembuh gitu, papahnya nggak terselamatkan kalau nggak salah. Kemudian si detektif yang cowok kan terinfeksi juga, tapi istilahnya ya itu yang gua ya dia bisa nahan, dalam artian berarti karena penyakitnya itu kan menyerang otak ya, menyerang otak, dalam artian berarti tetap otak itu kita yang kontrol gitu kan sebetulnya gitu kan. Yang bisa kontrol diri kita, yang bisa kontrol kepala kita ya kita sendiri istilahnya. Dia kelihatan banget dia nahan hausnya kayak gimana, pas orang berdarah dia tuh nahannya gimana tuh, kebayang banget gitu loh apa. Dia kendalikan, dia face ini apa kayak dealing with his own evil gitu ya. Iya kayak gitu-gitu. Jadi sementara ada yang nggak bisa gitu, dan ada satu lagi orang lagi yang dia nggak sengaja kegigit, tapi ya dia juga menyadari dan dia mau dikurung lah istilahnya, diikat gitu-gitu, tapi nggak kambuh sama sekali airnya, nggak sama sekali kambuh gitu ya. Itu juga ternyata dia itu ada antibody. Nggak ada ceritanya. Ada. Jadi dia ternyata ada antibody gitu. Jadi dia kebetulan lagi sama adiknya penulis webtoon gitu di situ. Nah dia punya anak istri, ada fotonya gitu di handphonenya, foto anak istri. Nah itu juga yang bikin dia kuat, dan si adiknya juga tetap hati-hati gitu ya, tapi dia take care kakaknya gitu, dia ngasih makan, ngajak ngobrol. Kakaknya emang nyadar dia diikat gitu di basement, dia ikat, tapi sama si adek tuh diajak ngobrol, dia apa, sehingga akhirnya dia pas akhir-akhir krisis itu yang lagi semuanya menggila, dia akhirnya pakai moncongnya, kan tadi sih itu pemain baseball kan, jadi punya moncong penangkap baseball itu loh, apa? Kerangkeng muka. Jadi helm yang itu. Yang ada itunya. Jadi dia kemana-mana pakai itu, takut dia menyerang. Tapi dia nggak kambuh sama sekali. Jadi yang gitu-gitulah. Jadi ada yang ngasih dokter tadi malah pura-pura kambuh. Dia gigit-gigitin orang. Iya rese banget ya. Iya rese banget ya. Kalau lihat orang tuh pengen gitu. Padahal mukanya tuh muka-muka yang ngeselin lah. Gitu. Jadi yang apa? Cicing-cicing ngeleyetnya. Kayak gitu-gitu. Jadi apa? Ya banyaklah makna dalamnya sih, intinya gitu. Overall tentang orang menghadapi krisis itu jadi harus gimana tuh, dan kita bagusnya semua gimana dari film ini aja. Ya aku bukan ahlinya sih ya, tapi ya itu kepala dingin, logik, karena kalau di kita ya juga ada kan dimana apa bersama kesusahan ada kemudahan gitu ya, dan ini juga dia nggak ada agama apa-apa gitu kan ya sebetulnya, tapi ditunjukin gitu. Bahkan till the end gitu sempat digambarkan si detektifnya tuh kayak mau mati gitu, kayak maksudnya jadi lagi dipeluk gitu, ketembak, dipeluk terus gitu kirain wah mati nih gitu kan, tapi kan nggak mungkin ini happiness, aku tetap nggak mungkin nih happiness, ternyata sembuh akhirnya, mungkin cuman pingsan aja gitu loh. Jadi yang gitu-gitu, jadi sampai terakhir tuh istilahnya mereka masih berjuang, masih berdarah-darah, tapi untuk mencapai sesuatu atau mengatasi krisis tersebut ya
dia mereka semua bisa, ya tergantung, makanya ada yang jahat-jahat itu akhirnya masuk penjara, diadili gitu-gitu. Yang jahat-jahatnya tadi, yang rehe-rehe dan segala macam itu ada masuk penjara, tapi yang baik-baiknya sih aman semua gitu. Jadi yang Jadi kayak kayak gitulah. gini kayaknya ya, kalau kondisi chaotic kayak gitu, wabah yang di film itu, kenapa judulnya happiness? Berarti kayaknya lu tuh harus memakai psikologi terbalik, tau nggak lo? Ya nggak sih? Ya. Kalau lu ikutin wave-nya, lu akan roller coaster naik turun, terus lu wah gila gitu, kayak mau meledak gitu, kayak apa aja jadi lo lakukan kan untuk in order to survive. In order to survive-nya orang-orang tuh beda-beda. Ada yang ya udah gaskeun lah gitu ya, bahasa kita mah ya, gaskeun lah gitu, kadung edan gitunya gitu. Tapi ternyata juga itu kurang wise gitu. Karena kalau kayak gitu kan kesannya kayak oke, lu nantangin, lu mau sosokan, tapi ternyata situasi seperti ini diperpanjang durasinya. Jadi maksudnya yang kayak gue bilang tadi, bukan happening like one moment in time seperti kayak musibah dan yang misalkan kebakaran just one moment in time, tapi in a day or 2 day you can pass it gitu loh. Tapi ini kan enggak gitu, diprolong gitu, dibikin lama gitu loh, ya kan? Nah itu gimana tuh, kan nggak bisa dengan yang gaya-gaya kagok lah gitu, sampai kapan gitu. Dan makanya ini judulnya happiness ya. Jadi lo bisa mencari psikologi terbalik ketika lo menghadapi wabah yang kayak menahun kayak si pandemi ini, entah apapun wabahnya ya, entah apapun gejalanya. Jadi kayak di situ kan ngegambarin segitu parahnya, maksudnya kayak wabahnya sampai berdarah-darah, something like kayak The Walking Dead gitu. Ya lu mungkin cuman berdarah dikit aja lu udah bisa terlinu-linu gitu ya, ini darah di mana-mana, aduh. Kebayang stresnya sih ya, benar nggak sih? Ya artinya kan maksudnya mau nge-push apa? Film itu kan mau nge-push apa? Mau nge-push mental lo. Iya, betul. Dibikin. Lu ini gini, ini mau di-challenge sama pertanyaan aja, challenge si direkturnya yang ngomong. Kalau seandainya lo sekarang pada COVID gitu ya, pandemi gitu, COVID-19, udah gitu sekarang macem-macem lah gitu. Sampai gue kasih yang berdarah, lu gimana? Jadi memang kalau gue sih, kenapa ada Walking Dead dan segala macem, ya percaya nggak percaya sih, kalau gue sih akan ada ke arah kesananya gitu, yang prepare for the worst scenario gitu. Yes, benar. That is going to be happening in this world gitu. Oh ya, salah satu lagi sepanjang pandemi ini gue ada satu pelajaran sih. Jadi gue baca kemampuan yang manusia itu adalah makhluk yang paling punya kemampuan untuk beradaptasi. Oleh karena itu, yang nggak beradaptasi lah seperti dinosaurus di zaman dulu ya. Dinosaurus juga akhirnya punah kalau dia nggak bisa adaptasi gitu. Jadi mau sesusah apapun, gue rasa setiap manusia punya kemampuan untuk mengatasi itu gitu. Dan kalau kita mundur ke 22 bulan ya, 22 bulan yang lalu, kondisinya kan jauh banget ya sama sekarang ya. Maksudnya kita udah dulu mungkin live IG sesekali, podcast dulu belum mulai ya ini ya. Maksudnya, belum mulai. Belum bisa bikin web gitu ya, maksudnya yang gitu-gitu. Jadi belajarnya di zaman ini, dan kayak gue juga ngambil sertifikasi juga. Mungkin kalau dulu sulit tuh dalam artian mesti ke Jakarta dengan akomodasinya dan segala macam. Justru banyak hikmahnya, jadi bisa belajar macam-macam. Jadi kayak gue tuh kayak kalau gue pribadi kayak nih lo dikasih tahun belajar nih, belajar bebenah dan segala macam. Mudah-mudahan sih 2022 ini tinggal jreng gitu. Jadi bisa jadi amin sesuatu. Kemudian itu satu. Kedua, kalau kita ngomong ke generasi ya, coba lu pikirin deh, generasi kita, generasi X itu yang paling banyak mengalami perubahan teknologi. Ya nggak sih? Di telepon aja. Betul. Kita dari zaman telepon rumah tuh dulu. Jangankan telepon, kita juga ke rumah nenek kita masih ngeliat gramafon.
yang diputer, ya Di sini. Ya, terus ada. itu dulu yang punya nomor telepon tuh nggak semua orang. Nomor telepon rumah tuh mewah juga kan, sempet nggak ngalamin itu. Iya Jadi benar. jadi kalau ada orang-orang yang nggak punya Yang cuma 5 telepon gitu. nomor. Iya, terus itu satu. Kedua, terus ada di situ kita ke pager, kita ngalamin generasi pager. Yoi, benar. Terus dulu tuh punya handphone tuh kayaknya wow gitu ya, maksudnya handphonenya masih segede Handphone batu segede bata. Iya. segede batu bata. Motorola apa? Tapi itu Gitu, yang udah gede keren banget. dan mahal banget gitu kan. Terus ya itu Udah gaya banget. Itu kok bisa ngegebukin orang sekali lagi telepon, gebukin. gue inget ya eranya MIRC dan segala macam juga, itu tuh udah yang wah gila ya, kita bisa Iya. terhubung dengan dunia yang lebih luas Iya. gitu, sama orang yang Karena lagi di hanya Malang. baru generasi kita masuk itu internet Kayak yang gitu-gitu. modem itu kan. Benar. Terus udah itu gue inget zamannya pertama kali orang bisa SMS. Wah enak banget, jadi nggak usah teleponan nih. Jadi istilahnya lebih hemat dong pulsa gitu kan. Waktu itu gitu. Kemudian zaman 2 detik Iya. kan. Mau nelpon tapi gratis pernah gitu. Kan ada penpal dulu mah nulis gitu kan. Iya benar. Sekarang Iya, enggak ya. kirim postcard. Sekarang ada Kirim. nggak sih? Terus kan dulu tuh ada kertas surat yang wangi gitu kan, macem-macem gitu. Terus ini enggak, gue mau kirim ini yang ini ke sini gitu. Iya gitu kan. Lalu tiba-tiba kita dihadapkan sama pandemi yang semuanya serba online gini. Lu nyadarin nggak sih ada juga orang-orang yang gue nggak bisa, gue gaptek dan segala macem. Dan Yes. jangan salah, sebentar lagi lo nggak bisa gaptek dan segala macem. Sebentar lagi bukan soal teknologi lagi, udah metaverse tadi gitu ya, udah. Iya, Lu betul. berhadapan sama sesuatu yang nggak nyata. Nah, kebetulan Syahrini ini aja udah punya NFT jilbab pertama di dunia. Allah kita sama si Neneng. Ya iyalah, karena dia kan ada suaminya yang bisa memperhatikan ini nih nih ke depannya bagusnya gitu. Tapi bagus, maksudnya kan berarti dia up to date juga. Nah, nggak apa-apa ya gue nambahin sedikit ya. Jadi beberapa waktu yang lalu gue sempat berkesempatan untuk share di kelas Chani tentang apa sih profesi yang akan dibutuhkan di masa datang. Dan dari situ juga nyambung sih, waktu itu riset gue nggak nyampe NFT sebetulnya, tapi banyak yang emang berhubungan sama teknologi atau AI, dalam artian lu ngoperasi gitu ya, ngoperasi orang di teknologi kedokteran, lu ngoperasi nggak lagi pakai tangan, itu pakai mesin dengan lubang yang sangat kecil, tapi lebih presisi. Lebih presisi gitu ya. Jadi yang kayak gitu-gitu itu satu. Kemudian apalagi ya, banyak profesi yang mungkin hilang, banyak profesi yang mungkin nggak dibutuhkan lagi atau berubah gitu, dengan berubah harus menyesuaikan dengan teknologi gitu, kayak gitu-gitu. Jadi tapi hal-hal yang seperti psikologi, psikiatri yang berhubungan sama mental health, sama orang tua itu nggak mungkin digantiin sama AI. Guru juga, guru untuk sekolah sekolah guru untuk PAUD ya, anak usia dini juga nggak mungkin digantiin sama AI atau komputer kayak gitu-gitu. Jadi ya memang akan beralih juga sih kebutuhan dunianya gitu. Nah makanya kalau kitanya nggak bisa adapt, nggak bisa respon dengan baik, ya pastinya bisa kayak dinosaurus. Ya, nah, oke. Berarti kan sebenarnya kita kan udah tahu di satu sisi dunia ini berkembang dengan segala macam kehidupannya itu based on teknologi kan, perkembangan teknologi gitu kan. Nah, tapi kalau gue mencermatinya sedikit dari sisi, ini gue langsung masuk sedikit-sedikit aja ya, biar sama yang lo kemarin ketika lo nonton si Happiness ini, gue nonton Rewind Indonesia 2021. Nah, itu kan sebenarnya banyak makna. Nih gue sampai bikin berapa halaman nih ya, kayak ada salah satu orang yang menuliskan komen
dan banyak di like juga sama si kreator-kreatornya. Dia bilang fungsi pendidikan formal di Indonesia yang nyaris mati, tergilas era dan zaman, terlebih di masa pandemi. Influencer YouTuber yang berusaha mempertahankan norma etika melalui konten yang mendidik sempat kandas, terkalahkan, konten tidak bermutu dengan berlimpahnya viewers dan subscribers. Harapannya di ending cerita konten bermutu, mendidik, membangun, terus bangkit, makin kreatif dan menjadi yang terfavorit di Indonesia ini gitu. Itu kata salah satu orang gitu ya. Nah, semua tuh banyak yang nge-like gitu. Itu si Rewind Indonesia itu, baru 4 hari itu yang sudah ditonton sama 1,9 juta orang, di like sama 1,5 juta orang, dan semuanya bilangnya merinding. Memang ada juga yang bilang kalau yang 2020 bagus gitu, tapi secara makna yang terselubung atau subliminal message yang ada itu lebih bagus atau lebih mantap lagi di yang Rewind Indonesia ini 2021 gitu. Nah, gue lihat aja dari awal itu kan yang main pertama dibuka sama scene-nya itu kayak scene film gitu. Yang main yang jadi ibunya adalah Ardina Wirasti, terus yang anaknya Muzaki Ramdan itu kayaknya sih mungkin yang main di Gundala ya, tapi pokoknya tuh pemain film. Jadi ceritanya si ibu, jadi scene yang awalnya kan dibuka si ibu ini kayaknya guru pegawai negeri gitu ya, guru, terus baru pulang terima surat pemutusan hubungan kerja. Jadi itu awal pandemi, jadi itu semua menceritakan awal pandemi. Terus dia udah mulai kayak flu gitu, batuk-batuk. Terus dia kalau pas pulang, dia lihat anaknya lagi main, lagi nonton. Terus ada ini kuota voucher gitu. Terus dia bilang, "Dek, kamu pakai lagi uang jajan buat beli kuota." "Iya Bu, ini aku lagi belajar Bu, pengen kayak mereka Bu," kayak gitu kan. Terus itu. Ya pokoknya aku kan nggak mau dong kita tinggal di rumah kayak begini tuh, rumahnya udah bobrok banget gitu. Gitu. Terus si ibunya bilang, "Dek, pokoknya ibu mah senang kalau kamu tuh sukses, tapi nanti ketika kamu sukses jangan buta," gitu kata ibunya. "Oh, buta apa?" "Buta, nggak bisa lihat," kata anaknya gitu. Jadi itu kata pembuatnya itu tuh message buat para konten kreator Indonesia. Bukan buta hati gitu, kayak gitu. Udah gitu seperti biasa. Kalau dari yang udah biasa ngikutin Rewind, karena gue baru lihat Rewind yang sekarang sebenarnya. Kalau yang lain-lain baru akhirnya gue cepet Buka scroll juga. aja gitu. Cuman skimming aja cepat gitu. Nah jadi tapi memang bener sih secara makna, karena ini dalam banget dan itu memang keren banget. Ada kelebihan-kelebihannya dibandingkan Rewind yang sebelumnya, karena yang tahun ini tuh benar-benar bukan hanya YouTuber aja, dari segala sesuatu konten yang di YouTube tuh enggak, tapi lebih banyaknya malah justru konten musik itu adalah dari TikTok itu gitu. Karena ternyata sekarang tuh yang trending adalah si TikTok tersebut gitu. Nah, udah nih ketika dia jadi pembukaan, terus ada ibunya ke dapur kayak beres-beres baju pas segala macem, sembari batuk-batuk, udah mulai batuk-batuk, jadi tuh si anak main, terus tiba-tiba muncullah pintu si YouTube Rewind itu gitu, yang warna merah. Jadi kayak dia masuk ke dunia yang akan dunia lain, dimensi lain gitu ya. Wah, gelap gitu, langitnya gelap dan segala macem. Ibunya nyari lagi, keluar lagi, masuk ke ruang tamu gitu, gitu, nyari anaknya, tapi anaknya udah nggak ada. Begitu dia ngeliat, oh ini pintu apa, dia ngintip dari rumah gitu, ngeliatin ada apa tuh. Nah itu penggambarannya adalah settingannya itu kayak hutan full of, jadi hijau-hijauan tuh bagus sekali tapi langit gelap gitu. Jadi ngegambarin bahwa selama pandemi kemarin ketika kita semua di lockdown, alam itu meremajakan dirinya, jadi begitu indahnya gitu. Makanya settingannya seperti kayak hutan belantara tapi
hijau, indah dan segala macam. Jadi fairy tale gitu ya. Masuk ke hutan belantara yang indah dan rapih dan segala macam. Cuman langit gelap gitu, nggak ada sinar matahari gitu. Artinya berarti sedih ya. Sebenarnya semuanya lagi pada sedih. Udah, terus mulailah masuk lagu-lagunya itu sama si apa ya namanya, kita ya kupikir siapa namanya, pokoknya ada choirnya kocak namanya gitu ya. Apa choir gitulah. Nah, itu choir itu nyanyi lagu mashup, ya gabungan lagu-lagu yang lagi trending di TikTok gitu. Nah, udah ketika itu langsung muncullah orang-orang yang semuanya lagi trending di 2021 kemarin, yang orang-orang yang bagus-bagus gitu ya. Kayak, suara gue? Bukan. Eko nggak? Bukan. Enggak. Oke. Eko Mendo. Nah, terus udah gitu. Oh. Terus ya lagu-lagu mah mulai dari lagu-lagu Squid Game keluar gitu ya. Terus udah gitu. Nah, Squid Game juga kan menceritakan survival for the fittest kayak gitu-gitu kan. Terus opening the digital life yang ada di Indonesia gitu. Segala macamnya. You Are My Universe keluar, BTS sama Coldplay. Terus udah gitu langsung ada campaign gede, kayaknya vaksin gede gitu, suntikan gede gitu. Udah gitu di situ ada beauty vlogger yang lagi naik, Tasya Farasya kayak gitu-gitu. Terus Jerome Pauline. Nah, itu kan termasuk yang diapresiasi karena kalau versi Kick Andy kan dia adalah termasuk memberi konten kebahagiaan gitu. Beberapa orang-orang yang diberikan konten kebahagiaan dan edukasi gitu. Terus gitu ada lagi Raditya Dika, pasti ya yang inilah yang lama, yang senior kan ya di konten kreator gitu ya. Terus jadi Kobusier ada, Miao Auk ada, Regi Prabowo. Miao Auk ini gamers, seangkatannya Atta Halilintar, cuman dia lebih ke gamers. Tapi dia gamers yang sangat diapresiasi sama emak-emak, karena dia setelah beberapa video, dia sadar, jadi kasih tahu sama ibunya juga, kamu bakal banyak ditonton orang, nak gitu. Jadi bahasa kamu, nah dia jadi satu-satunya gamers yang tidak pernah mengeluarkan bahasa-bahasa binatang gitu. Makanya ibu-ibu tuh pada senang, pada Kak Regi terima kasih anak saya jadi ditemani menonton gamers tanpa mendengarkan gitu anjing gitu ya. Nah terus ada lagi tentang setting scene-nya si Deddy Kobusier sama si chess tanding catur yang Dewi Kipas gitu ada. Pokoknya semua itu adalah yang lagi ngetop di 2021 dan kita nggak tahu gitu. Kita nggak banyak aware sama hal itu kan. Gitu. Terus dia gitu ada Jarna itu yang ini kan make up yang bikin waktu itu Lati, terus ada Fadil Jaidi yang kontennya itu adalah dia dengan bapaknya, Pakmu gitu. Jadi ini keren sih, soalnya kalau yang gue baca si productionnya ini itu tuh diproduksi sama Chandra Liao. Chandra Liao itu YouTube terkenal, YouTube senior juga gitu, yang kayaknya banyak dihargain dan banyak diapresiasi sama pokoknya big boss banget deh buat youtuber Indonesia gitu. Dan katanya tuh wah pokoknya kalau Bang Chandra yang megang keren banget karena dia tuh nasionalismenya tinggi gitu. Itu terus sama siapa lagi ya yang bikin, ada juga si ini, tapi yang produsernya adalah si Putra Siregar yang punya PS Store, yang itunya PS Store itu yang ya pokoknya banyak lah kayak Rizky Bilar yang kayak gitu-gitu kan sama dia di support gitu. Atta Halilintar juga bisnis partnernya dia kayak gitu-gitu ya. Jadi supportnya tuh dari si PS Store itu, produsernya itu, tapi direkturnya Chandra Liao sama siapa ntar gue bacain lah. Terus ada Anya di Geraldine, udah pasti namanya lagi glowing banget di 2021 kan kemarin. Terus muncullah scene ada menu BTS, McD kan itu sempat heboh banget kan kayak gitu, trending banget.
ada Lord Adi, gue nggak tahu kalau Lord Adi itu nggak gitu. Ada Celos itu adalah cowok yang botak gitu yang suka. Kita semua nggak ada yang tahu guys, nggak banyak yang tahu. Lalu ada Arif Muhammad yang ikoy-ikoyan. Nah, Arif Muhammad ini yang waktu itu pergi menjadi salah satu juga kayak brand ambassadornya si Erigo waktu pergi ke New York Fashion Week gitu. Salah satu produk Indonesia yang dari nol dibikin sampai akhirnya bisa ke New York Fashion Week. Tapi nggak bayar, kan ada yang bayar ya gitu. Tapi ini nggak bayar sampai produknya bisa di Times Square di New York kayak gitu-gitu. Terus ada juga scene-scene dari yang salam dari Binjai gitu. Pokoknya semua yang ternyata konten-konten itu yang di TikTok dan konten yang di YouTube itu saling menguatkan kayaknya sekarang 2021 ini gitu, Jadi memang ternyata TikTok itu menjadi kayak konten audionya buat semua konten-konten yang konten-konten kreator, YouTuber gitu. Makanya sekarang kan kalau kita lihat di Instagram tuh kan orang punya reels dan segala macam itu semuanya tuh pasti harus pakai musik-musik yang lagi trending dan itu tuh disupport sama si TikTok gitu. Terus gitu ada MasterChef juga yang juara kemarin, Jocelyn itu. Terus udah gitu ada Lucinta Luna, si pemainnya Weird Genius, salah satu pemusik lah gitu ya, yang bikin itu Eka Agustiwana gitu. Terus di highlight juga pernikahan Ria Ricis sama Teguh Ryan karena itu kan dibilang katanya buat konten keras. Karena Ria Ricis sekarang kan yang number one di Asian, ya kan? Atta turun, mengalah lah kata si Atta, udah jadi bapak-bapak, gue turun dia bilang gitu. Nah sekarang Ria lagi di number one di Asian karena pernikahan dia kemarin kan heboh banget ya, bagi-bagi emas ya kan, emas batangan gitu. Nah tiba-tiba di tengah ada kayak sesi di hutannya itu, jadi itu semua dipakai teatrikal, drama musikal yang dikelola keren banget lah, hampir kayak kegiatan ars kalau dari zaman dulu tuh keren banget kan productionnya. Iya, itu hampir kayak gitu, cuman pakai lagu-lagunya yang di mashup sama itu. Nah, terus ada Mbak Najwa gitu. Lalu poin-poinnya, nah ini poin-poinnya. Negeri ini tuh negerinya anak muda. Tantangan yang dihadapi harus berani disuarakan sama anak muda. Apa yang kegelisahan yang kalian rasakan hari ini. Jadi dia kayak moderator, tapi semuanya itu podium-podiumnya mereka dari balik pohon gitu. Nongol gitu, jadi like birds like talking, tweeting gitu, kayak gitu kan. Penggambarannya itu karena kalau lu mau cari isu-isu yang lagi diobrolin sama anak-anak muda sekarang, itu bukan di TikTok, itu konten gue bilang konten visualisasinya di TikTok. Tapi kalau isu-isunya di Twitter, anak-anak sekarang tuh ngomongnya di Twitter. Nah, akhirnya ada Paul Sedi, dia bilang, dosakah kita punya kulit yang hitam? Gambarin tentang skincare ya, tentang social racism gitu kan, terhadap kulit. Emangnya kita baru bisa dihargain kalau udah putih, contoh kayak gitu. Tiba-tiba ada Maudy Ayunda gitu, ya kesempatan yang sama buat pendidikan secara inklusi gitu, the same opportunity education buat orang yang hidup di kota sama hidup yang di desa gitu. Terus lalu Cita Lora bahwa tentang kesetaraan gender dalam hal khususnya untuk korban-korban KDRT gitu. Cita-cita perempuan dan segala macam, perempuan juga layak punya mimpi yang bisa dia realisasikan. Perempuan juga layak untuk memenuhi potensi dirinya, karena menjadi perempuan di Indonesia itu nggak mudah, menjalani hidup tuh dengan resah gitu, karena ini korban-korban kekerasan pada perempuan ini belum banyak service layanan yang men-taking care mereka gitu. Jadi kayak yang ya itu, disitulah berawalnya juga kan mental health itu. Terus lalu ada Virsa Besari, dia itu juga trendingnya di Twitter, cuitannya juga itu banyak banget gitu yang menginikan. Nah, krisis di Indonesia bukan hanya manusia, dia bilang, tapi semua, misalkan semua fokus kesehatan pada saat pandemi.
yang utama semuanya pada fokus saja gitu, kesehatan, vaksin dan segala macam, tapi juga nggak memikirkan bagaimana isu tentang limbah medis yang sudah menggunung, yang sebenarnya akan menjadi masalah baru gitu loh. Sangat. Ya benar, Dan Kathy. nambah Itu sampahnya jadi ingat double-double. gila yang kemarin dikebukin ex suami. Ya. Nah terus ada lagi si anak siapa tuh yang suka ngomong takut banget loh gitu. Nah itu dia bilang manusia sekarang ini manusia, alam, sistem di Indonesia itu semuanya membuat khawatir gitu. Jadi apa nih? Bagaimana? Apakah kita masih punya harapan? Terus ada Chandra. Lalu Chandra Liau-nya si direkturnya muncul juga ikut kayak di debat gitu, kayak di Mata Najwa ya. Ya, mampu, kita masih punya harapan. Harapannya itu adalah dari kita sendiri. Terus langsung masuk lagi ke musicalnya dengan lagu Kota Baru Gunungnya Bamika gitu-gitu kan. Terus nanti langsung muncul diliatin orang-orang Paralimpik atlet gitu ya. Terus ada yang showing sign system. Terus semua musibah transportasi seperti kayak kemarin Sriwijaya, KRL Nanggala itu digambarkan melalui yang painting, yang membuat painting gitu ya. Lalu terus langsung ada gambar visualisasi peta Indonesia, tapi di peta Indonesia tuh di belakangnya tuh kayak banyak tulisan-tulisan gitu, kayak graffiti, tulisan-tulisannya itu keywords yang pada saat 2021 kemarin viral gitu, kayak langit bisakah titik-titik, Yamet Kudasi, Gelai, capek ya gitu. Itu semua wah, keren banget sih kalau gue bilang, not miss even one thing gitu yang bisa di-highlight gitu. Terus udah gitu ada Chef Arnold. Chef Arnold itu karena dia NFT master kan sekarang ini. Terus dancer-dancer yang ngetop di TikTok, singer-singer gitu. Terus ada si Putra Siregar juga sama istrinya sebagai produser Rewind ini yang punya PS Store itu. Nah, pada saat itu akhirnya yang paling menegangkan adalah scene seperti Money Heist. Money Heist itu ada di Netflix. Iya, I know. Belum sempet nonton. Iya. Udah sekian seri, gue belum satu pun. Iya, jadi kan ceritanya nih anak nih lagi kayak senang mengikuti keramaian yang ada di dalam hutan, warga hutan, serial warga hutan lagi bersukaria gitu, dengan musik-musik segala macam, terus anaknya kayak jatuh, ibunya tadinya masih nonton dari balik rumahnya. Jadi terus nanti dia mengejar anaknya untuk menyelamatkan anaknya, tapi tiba-tiba ibunya jatuh, collapse, dan langsung aja scene-nya dia udah di rumah sakit. Dan itu artinya ibunya terkena COVID. Begitu ibunya terkena COVID, anaknya cuma hanya bisa melihat dari jendela kaca gitu, dan dia melihat ibunya struggle. Ketika ibunya struggle, visualisasinya ditunjukkan dengan scene yang seperti di Money Heist itu yang ada di hutan belantara itu, di mana ceritanya ibunya di tengah, terus dia gitu dikelilingin sama 4 orang itu ada Denny Sumargo, ya ceritanya pokoknya semuanya tuh tentara-tentara pakai baju merah yang udah siap mau menembakin gitu. Ada Nancy Judge itu YouTuber terkenal yang tentang konten horor gitu. Terus nah itu udah mulai deh, musiknya udah mulai menegangkan, dan si Ardina Wirastinya tuh di tengah udah pakai baju putih tuh yang udah kayak menggambarkan jiwanya si ibu yang di rumah sakit tuh ya, udah megap-megap segala macam. Nah terus tiba-tiba datang orang mengelilingi itu, baju putih-putih gitu semuanya, udah siap-siap perang. Jadi kayak menggambarkan yang putih itu virus, kan putih gitu ya banyak. Terus gitu yang merah-merah itu adalah antibody gitu. Jadi si Denny Sumargo itu antibodinya, dan tiba-tiba musik makin membahana gitu. Terus gitu akhirnya mereka berperang, tapi kalah gitu. Yang merah-merah kalah, yang putih. Nah si ibu ini digambarkan ya, si Ardina Wirasti di tengah kayak pohon besar yang udah ditumbangkan. Jadi dia tidur di atas itu, tapi di kanan kirinya banyak ini emas batangan gitu. Dan setelah kalah si Denny Sumargo dan tim-tim antibody itu diserang, dan si yang putih-putih itu langsung mengambil emas batangan gitu. Tapi yang keren ya,
di salah satu yang pakai baju putih-putih itu tuh tergambarkan mereka punya kayak pakai baju APD sebenarnya. Terus ada name tag-nya kan. Nah, name tag-nya 2,7 M, 24, berapa K gitu. Gue pikir tuh apa followers ya. Ternyata pas dilihat, oh itu ngambilin emas batangan. Jadi itu salah satu interpretasi produser, director menggambarkan korupsi dana bansos 2,7 M kayak gitu. Jadi just because of this case gitu, sampai orang-orang pun bukan hanya virus menyerang orangnya, tetapi ada juga yang virus yang mengambil uang-uangnya. Jadi orang-orang tuh jadi si ibu ini digambarkan perlambang bahwa kondisi Indonesia secara menyeluruh gitu. Semua pasien-pasien COVID dan kondisinya. Tiba-tiba akhirnya ibunya kolaps karena kelihatan pokoknya dia jadi kayak pindah-pindah scene-nya gitu. Scene yang di hutan dan scene yang di rumah sakit. Begitu gitu. Si ibunya meninggal, terus anaknya kayak diem gitu, terus orang tiba-tiba gelap, nah terus udahlah, tiba-tiba ibunya bangun, tapi itu ada tarian-tarian gitu, jadi orang-orang yang putih tadi tuh berubah semua, baju putihnya hilang, setelah uang-uang diambil sama yang baju putih, terus kayak fading away atau flying up high gitu, yang putih itu menjadi merah, terus tapi udah gitu si ibunya udah meninggal, terus anaknya cuma nemenin ibunya. Itu scene-nya di hutan, terus gitu tarian-tarian sinar-sinaran kayaknya memberikan semangat buat anaknya gitu kayak gitu ya. Terus gitu tiba-tiba ibunya muncul lagi, transitionnya cepat banget, terus ibunya langsung jadi mother nature gitu. Itu pakai baju ini festival Jember, pakai si Ardina Wirastinya pakai ininya batang-batang pohon kayak gitu, terus dia berdiri terus langsung lagu kulihat ibu pertiwi. Wah, udah di situ penonton langsung mulai udah lemes gitu, udah pada nangis-nangis gitu. Yang gue liat reactionnya segala interpretationnya Mother Nature-nya struggling, terus udah gitu dia melihat sampai agak-agak selesai gitu, terus udah gitu kamera shoot ibunya tergeletak wafat, tapi ada sinar-sinaran yang mengubah dia menjadi kayak dewi pohon gitu. Si anak menemanin si ibunya sampai transitionnya itu udah zoom out, si ibunya berdiri, udah selesai lah gitu ya. Dia samperin anaknya gitu. Terus cahaya pada saat kulihat ibu pertiwi, terus langsung ada tarian. Tiba-tiba pas dia si ibu itu pada saat menjadi pohon, tiba-tiba yang tadi merah-merah itu langsung pegang bendera merah putih. Tarian bendera itu bulat itu circling si ibu itu gitu. Terus si ibunya dengan wise gitu, kayak yang okay, I'm not here anymore. Kayak I'm from another dimension kayak gitu. Terus gitu. Tapi wah nari-nari dulu lah gitu si bendera-bendera itu. Ya gitu udah selesai semua, tapi langit langsung jadi terang lagi, terus gitu turun lagi, udah selesai gitu dia samperin anaknya pakai baju PNS lagi, pakai baju ibu guru lagi. Udah, dan si ibunya kayak megangin anaknya, ngeliatin gitu, caressing his cheek gitu, terus sama anaknya ditarik lagi mau ke dalam rumah begitu. Jadi dilihat di transitionnya di tengah gini, begitu nih hutan, ini rumah, begitu anaknya masuk, ibunya langsung berpendar menjadi emas-emas ke angkasa. Jadi si anak ini menggambarkan si anak ini pulang sendiri karena emang beneran the fact is that the mother nggak survive gitu. Tapi dia kayak dikasih semangat sama alam semesta gitu, bahwa terus anaknya itu cuma ngambil lagi baju-baju yang tadinya ibunya itu lagi kerjain. Jadi kayak di sini dibilang bahwa ada yang bilang meaningnya post kreditnya ketika ibunya wafat nunjukin kalau generasi tua nggak bisa selamanya terus membimbing generasi kids muda gitu, dan generasi muda
persiapkanlah supaya bisa melanjutkan kerjaan ortunya gitu. Jadi pesan si ibu adalah ketika kamu sukses, kamu janganlah buta gitu. Nah gitu ceritanya. Generational apa? Generational norm, ya, mannerism. Iya, itu. Jadi sebenarnya film Happiness sama si Rewind Indonesia ini sebenarnya benar-benar merepresentasikan ya kondisi kemarin gelap kita gitu, dan bukan berarti kita juga nggak punya tantangan ke depannya, masih bakal ada tantangan lagi sebenarnya ya kayaknya ya. Tapi pasti makin berat mungkin sih ke depan. Semakin berat, tapi ya mental health yang harus diperhatikan itu adalah mental health. Karena gini, Cek, kan ini kondisi kan udah, ya mungkin memang dengan Omicron ini juga kita tetap harus waspada ya. Tapi minimal, buat sebagian orang yang kemarin udah menghadapi downfall-nya, kehilangan keluarga dan segala macem gitu. Kan sekarang lagi recovery diri nih, mentalnya. Ada lagi nih yang baru gitu. Biasanya suka gitu, saringan menyaring gitu. Yang kemarin nggak kena, mungkin dengan yang Omicron ini ada yang kena gitu, mentalnya gitu. Kadang-kadang memang kayak, kalau gue sih melihat semesta itunya bekerja ya. Kalau gue bilang Allah ya, cuman kalau gaya anak sekarang kan semesta bekerja gitu. Maksudnya kayak semua orang nggak ada yang luput dari cobaan gitu. Cobaan yang mana? Mau yang gelombang keberapa? Episode 1, season 1, season 2, COVID-nya maksudnya. Atau yang season keberapa? Jadi kan nggak menutup kemungkinan you have to be prepared sampai separah atau dicoba gitu. Entah lu tuh lulus dari yang mana, yang season keberapa gitu. Sampai benar-benar dilihat sampai final end game, lu masih ada apa enggak kayak gitu. Karena kan itu kayak Ada yang mau absen tuh. Hai Mal. Baru pulang ya dari rumah nenek ya? Ini pakai dia nungguin ini, minta sesuatu nih. Ada maunya jadi beginian nih. Oke. Baru pulang ya dari rumah nenek ya? Iya. Tahu nggak itu siapa? Mau ikutan sama mama? Mau ikutan ngobrol? Ya wes, jadi apa berarti pesan kita minggu ini nih, In? Ya, pesan kita minggu ini sih sebagai bukan orang yang bermaksud menggurui, tapi belajar dari banyaknya konten yang bertebaran gitu ya. Kalau aku lihat, yang generasi tua mulailah membuka diri, belajar hal-hal yang atau bacalah isu-isu yang lagi menyeliputi ambience dunia anak-anak generasi bawah lo gitu, supaya di dalam rumah ada yang namanya mutual understanding. It doesn't mean that you have to be like them, tapi kayak like you understand exactly. Kalau mereka ngomongnya kayak gini, gimana ya gitu. Sekarang kan nggak mungkin nih. Kalau gue lihat anak-anak sekarang kan, ya kalau kita lihat dari Instastory yang kemarin kan songong ya. Kalau buat orang-orang generasi tua, ya anak-anak sekarang tuh tuturnya tuh songong gitu ya kan? Terus kayak pertama kayak gitu-gitu. Tapi sebelum menjudge, kalau gue bilang, kayak pelajarin dulu juga deh apa yang bisa ilmu-ilmu atau insight information apa secara knowledgeable yang harus lu punyain untuk lu mengerti dulu mereka secara brain dan segala macam. Karena memang ternyata harus mempelajari si generational karakteristik itu in mannerism, in working ya kan, segala macem gitu. Sehingga jadi kayak berdasarkan itu lo jadi bisa meng-apply pada anak lo, keponakan, cucu kayak gitu-gitu kan. Maksudnya
lebih kepada mutual understanding, karena kita nggak akan mungkin bisa menjadi mereka dan mereka tidak akan menjadi kita kan. Kita masing-masing punya color, dan true color-nya kita ya nggak mungkin kita paksain untuk ke mereka. Tapi yang gue lihat adalah di sini sering-sering adanya komunikasi yang baik, terutama pendidikan formal. Ini kalau pendidikan formal masih bertahan dengan, ya kalau gue lihat dari bacaan itu kan lu bacain deh tuh YouTube itu si Rewind Indonesia 2021 itu, lu bacain tuh komen-komennya 1,5 juta komen, ya itu semua anak muda dan konten kreator itu semua. Nggak ada satupun yang relate sama apa yang dipelajarin sekarang di pendidikan formal. So maksud gua sih sebenarnya kayak sebagai ibu-ibu, kayaknya kalau kita bicara mental health, iya nanti masa kita selalu berusaha mencarikan psikiater atau siapa untuk mengobati luka batin atau luka batin tuh malah kadang-kadang karena miskom doang, bukan karena emang ada ya rada-rada gitu, bukan, belum tentu, atau juga kadang-kadang yang kalangan ini langsung wah rukiah aja gitu, betul bisa, but tetap harus dua sisi gitu, karena gimana pun juga ya kalau enggak nanti lu keputus sama anak lu ditinggalin sama kayak tuh anak yang ngehe di Dr. Phil itu kan, my mom don't have that much followers gitu, terus ngapain gitu, she's not gonna make me relevant gitu. Gue rasa tuh udah banyak kan berarti kan di Amerika dan di dunia barat lainnya gitu kan, yang apalagi mereka mungkin kan usia berapa juga kan udah tinggal di apartemen sendiri. Dan jangan salah, Jakarta sendiri juga anak-anaknya udah banyak yang tinggal di apartemen sendiri, nggak sama orang tua loh. Nah kayak dikit, belum, kalau kita belum lah ya. Kalau di kota-kota besar tuh udah gitu. So ya terus kan nggak mungkin lo, ya kalau sekarang kan akhirnya gimana dong gitu. Satu-satunya cara adalah building communication yang baik sama anak-anak lo dan saling menghargai dan saling mengerti gitu ya nggak, jangan ngejudge gitu. Kalau misalkan yang beragama yang memang kalangan teman-teman muslim, kalau gue bilang ya, ini dari pendapat gue nih, benar, ilmu agama yang basicnya benar-benar harus dikuatin. Tapi anak-anak sekarang udah saking pinternya, mereka itu sangat kritis, dan akhirnya mereka tuh lebih appreciate kalau lu nunjukin instead lu ngomongin secara verbal. Itu yang gue lihat dari anak-anak sekarang. Karena kayak sering banget gue denger nih, karena ya ponakan terus segala macem, ya ketanteiin gitu kan, ini si papa gini, si mama gini, si mama gitu-gitu ya. Gitu. Jadi udah nggak bisa kita pakai cara orang tua kita, karena orang tua kita kan generasi baby boomers yang benar-benar dan beri waktu khusus untuk anak, jangan waktu sisa. That's the thing. Makanya, betul, Els. Silakan boleh yang mau komen, tambahin atau mau nanyain, karena benar-benar ini concern banget menurut gua. Anak-anak gua dan teman-temannya pun termasuk cukup yang terbuka ngobrol sama gua kan, karena mereka kan pre-teenager ya. Dan aku bilang sama mereka gitu, jelek-jeleknya tentang dunia ini mau tanya apa, sok nanya gitu. Jangan kamu belajar dari luar dulu, baru kamu interpretasi sendiri, terus kamu ya ala-ala pengen ngeset sendiri sistemnya, enggak. Tanya sama tante atau sama bunda gitu, tentang apa gitu, karena kan semua isu udah nongol, mulai dari education, sexual education, pornografi, media konten, political content, dan segala macam semuanya udah ada kan gitu. Maksudnya ya harus terus diobrolin. Minimal misalkan orang tua bekerja, sering-seringlah video call gitu, sebentar-sebentar. Dek, lagi ada apa dek gitu, atau sharing-sharing, punya grup, misalkan punya WA grup, dek ini, jangan dibuat terlalu naif, jangan kalau menurut gua, karena justru dengan kayak gaya kita yang kita lihat dari orang tua kita, ketika kita terapkan ke anak-anak,
gue bisa beranalisa bahwa wah ini nggak bisa, generasi ini tuh dia bermain surfing itu di wave yang besar, wave-nya dia itu, kehidupan dia itu bagaikan kalau surfer tuh wave yang di sana, di Mentawai atau di Hawaii gitu, bukan yang kayak ombak di pantai Pangandaran gitu. Atau Batu Karas gitu, enggak, ini wave besar gitu. Jadi kita harus persiapkan mental mereka, boardnya itu benar-benar jangan bocor gitu, bener nggak? Jadi kalau dia mau berlayar, itu tuh jangan sampai ada bocor di dalam kapalnya gitu. Dan biasanya mental health itu, kebocoran itu adalah efek dari mental health itu efek dari ketidakpunyaan mereka terhadap sumber informasi yang sangat-sangat relevan buat mereka. Misalkan tentang isu-isu any kind. Sekarang kan anak-anak, Bun, kenapa ya ada orang-orang ngomongnya nggak mau nyebutin gender lagi, oh gue binary, gue nggak mau di ini. Nah itu kan harus dijelaskan gitu. Mau kembali ke masing-masing. Dan kalau gue pribadi, gue menggabungkan antara informasi yang sekarang beredar, maksudnya secara umum, dan informasi yang ada di dalam agama sesuai dengan kitab suci kita masing-masing. Kalau gue, jadi gue selalu membalancing gitu. Seperti Buya Hamka bilang, saya lu harus balance. Jangan dunia aja lu kejar, jangan akhirat aja lu kejar lu. Nah, untuk keep it in balance, lu benar-benar harus macam lu hakim sendiri gitu. Jadi sekarang bukan hanya lagi hakim itu yang bekerja di courts segala macam. Orang tua terutama ibu adalah harus menjadi hakim yang baik buat anak-anaknya. Menghakimi apa? Menghakimi isu-isu apa yang itu. Gue bilang sama anak gue, oh sini udah ada yang ngerokok belum, ada yang minum belum, sini mau coba bawa bir sini sama bunda, cobain gitu. Oh enggak. Jadi misalkan gue ajak ngobrol begitu, jangan sampai kamu nyoba bir atau apa segala macam, contoh kayak gitu. Tapi ketika anak-anak dikatakan seperti itu sih, gue melihatnya mereka nggak even pun mau menyinggungnya gitu. Ketimbang banyak yang kayak, awas ya jangan, oh nih kamu muslimah haram kamu. Well anyway, in TikTok they're looking at maybe tempat dugem cewek-cewek kerudungan ngerokok misalkan, ya gitu. Makanya kalau gue sih, gue lebih takut ya kalau gue harus terlalu cover dan akhirnya gue nggak bisa bonding sama anak gue. Mendingan gue benar-benar harus tahu, gue benar-benar harus benar gini nih sama anak gue. Itu kalau menurut gue, karena anak-anak gue kan udah mau SMA, udah SMP, ya saat-saatnya begar kan, Nek. Dan pada saat itu kan hormonnya mereka kan udah pasti, kita kan semua pernah SMA ya. Pernah nggak sih? Emang lu mau diomongin sama orang tua waktu SMA? Enggak, kan? Lu lagi pasti seneng-senengnya main sendiri, kegiatan OSIS, berkenalan dengan banyak teman-teman gitu ya, dengan komunitas-komunitas berbeda gitu. And then they're going to meet other people gitu, from other backgrounds and story sama apa gitu. Nuju bejana bener, tah. Lagi nuju bejana gitu. Tapi kalau nggak dibangun bondingnya, kalau nggak dibangun bondingnya, jadi mendingan kayak main layangan gitu. Jadi kayak jangan putus ya. Layangan putus. Enggak, jangan deh. Jangan nanti aja. Aduh, jangan deh. Next time. Oh, gemes. Jangan layangan putus. Kayak megang ini deh, kayak megang pasir gitu. Anak-anak sekarang tuh jangan lu pegang keras banget, nanti nggak kepegang terlalu sedikit banget juga ketiup angin gitu. Kalau itu mindset, jadi akhirnya kalau gue bilang yang obrolan-obrolan kayak gini harus sering kita bahas. Karena kan kita juga kayak, gue dikasih, ngapain sih lo udah tua ngomong-ngomongin kayak gitu? Bahas-bahas tentang, ya benar, tarik ulur, kata Teh Els.
harus bisa gitu. Kenapa sih lu ngomongin Korea gitu, udah lu tua aja gitu kan gitu. Kan ada yang ngomong gitu ya. Ya terserah sih, setiap orang punya pandangan dan ini masing-masing. Tapi kan kita masing-masing harus berkaca aja. Kalau gue kan juga berkaca sama diri gue ya, Nek. Maksudnya gue dulu kayak gimana anjir gitu kan. Jadi kayak oke. Pasti kan buah jatuh nggak akan jauh dari pohonnya ya. that yang I prepare gitu. That's the thing yang gue prepare. Jadi anak-anak gue tuh craving for knowledge, for everything, selalu pengen tahu gitu. Makanya lebih baik apa adanya aja gitu. Jadi kita benar-benar ngebahas apapun gitu. Jadi nggak ada seminimal mungkin gitu, nggak ada gap di antara kita gitu. Itu sih kalau menurut gue. Oke. Udah Dan 21.40 pendidikan juga. formal, iya, dan pendidikan formal gue tambahin, bener yang kayak lu bilang ngobrol yang lalu, harus ada perencanaan keuangan, diajarin. Digital marketing diajarin ke anak-anak sekarang. Jadi isu apa sih mata pelajarannya gitu. Bikin kayak gitu, bikin ininya, bikin VT gitu. Ya. Jangan setengah-setengah kalau gue bilang. Bikin fit, tapi tetap harus ada misalkan, nah disitulah tugas Kementerian Pendidikan ya. Tetap setiap anak harus store, bukan hanya misalkan store hafalan kalau di sekolah Islam, tapi kayak store berapa buku yang udah lu baca minggu ini gitu. Karena di Amerika di Inggris masih begitu kan. Buat S1 itu 1 minggu itu 12 buku, S2 20 buku membaca gitu. Instead of gadget. Jadi tetap kan diajar gitu. Buku untuk melatih otot-ototnya, otaknya gitu kan, otot mata, otak dan segala macam. Tapi juga ini karena kan kalau dia terus-terusan ke digital kan otaknya kan nggak ada, jadi nggak nyala gitu lampu-lampunya gitu, Ce. Lampu-lampu yang di otak ini kan nyala kalau syaraf-syaraf otot-otot di badannya itu bergerak gitu. Jadi itu yang menyebabkan dia gitu kan. Kalau enggak kan berarti cuman hanya lu lihat aja gitu. Nah itu nggak ada nyalanya, nggak terang gitu. Itu kan kayak solar sistem. Kalau nggak ada solar, kalau nggak ada sinar matahari, nanti lampu solarnya kurang terang kayak gitu. Sama, otot yang nggak lu gerakin nggak akan berpengaruh baik buat kerja otak lo gitu. Tuh, jadi emang harus half. Jadi jangan terlalu ekstrim juga gitu. Terlalu di tengah-tengah aja, gitu kan? Gitu. Itu kalau menurut gua sih. Oke. Gua mah udah tadi. Oke, jadi ya udahlah paling itu. Lika-liku kehidupan 2021 sudah terlalui ya. Terus intinya tetap bangga jadi orang Indonesia ya. Kita adalah kita gitu kan. Terus dari kita sendiri sih memperbaiki sistem pendidikan kita. Buat siapa? Bukan buat kita sih, buat anak-anak kita gitu sih. Kalau menurut gua ya. Dan orang tua tuh harus berpartisipasi aktif banget gitu. Ya, contoh kasus yang kemarin lagi ini kan almarhumah Vanessa segala macam, galaknya kan terspot banget karena seluruh Indonesia gitu ya. Artinya kekuatan netizen kita kan kuat banget ya, kencang banget untuk membantu meluruskan sebuah kasus gitu kan, gitu. Why not to the education system gitu, perlu gitu kan, supaya ya buat kita juga. Jadi nanti lu nggak marah-marah gitu. Gue udah bayarnya gitu kan. Akhirnya kan lu marah-marah karena duitnya. Menurut gua ya lu ngapain marah-marah karena duit, tapi lu juga nggak berbuat banyak hal gitu untuk perubahan itu gitu. Maksudnya kayak lu nggak menyuarakan gitu kan, karena ada orang-orang yang
bisa kita kirimkan suara-suara kita itu, oh gini nih Pak, oh, coba begini Pak, gitu kan. Gitu, itu sih pendapat gue. Jadi 2022 harusnya lebih baik lagi. Kalaupun memang ada kita kondisinya gimana ya tetap aja deh sistem pendidikan deh Nek. Justru sering banyak diskusi kalau anak-anak sekarang tuh harusnya forum group discussion tuh harus sering banget. Menjaga mental health our next generation ya. Benar harus banyak ngobrol. Sistem di sekolah tuh udah ngobrol isu-isu apa aja gitu. Karena anak-anak tuh lebih pinter daripada pelajaran yang diberikan di textbook. Benar. Iya loh. Lu ngomong, aduh, ponakan gua apa sih? Ngomong, gua sampai ini anak umur berapa gitu kalau memberikan itu. Amin kata Bang Reza. Ya nggak? Semangat lah anak-anak kita insya Allah ya. Kita bisa menemani sampai sebatas kita bernafas ya. Memperjuangkan atau ngobrol-ngobrolin aja dulu dari skup yang kecil tapi di setiap itu gitu. Dan jangan baperan ya 2022 mah apa-apa jangan dibaperin dulu. Lu kalau sering cepet baper ya kalau menurut gue, lu informasi kurang lengkap. Biasanya begitu. Lu kalau apa-apa baper tuh biasanya lu tuh itu secara mentalnya tuh pasti lu karena sebenarnya lu kurang banyak tahu. Menurut gua gitu. Menemani sampai ujung jalan. Sampai ke gerbang kemerdekaan. Siapa Bang Ray? Bang Ray. Reynaldi. Nah, karena akhirnya ini salah satu komentar yang di Rewind Indonesia yang juga banyak like-nya. Dia bilang, gue jadi inget kata-kata Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajahan. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit dikarenakan kalian melawan bangsa sendiri. Ya, itulah yang terjadi sekarang. Coba ya ibu-ibu. Instead of lu juga ngikutin kasus-kasus yang rame di FYP di mana, lu juga menyuarakan dong pendapat lu apa gitu tentang kurikulum pendidikan gitu. Ya oke, yang gue dengar waktu SMA nanti anak gue udah boleh milih pelajaran, that's good. Tapi juga sistemnya deh, metodenya dong. Banyakin ngobrol gitu, anak-anak sekarang tuh ngobrol kayak bikin game board, bikin apa sih yang kayak gitu. Mereka tuh bermain dan ngobrol, mereka tuh nggak bisa dikasih presentasi. Kalau buat mereka tuh buang waktu aja gitu, ngomongnya gitu, ngutuknya di rumah ya. Apa sih gitu, gitu gue bilang nggak boleh gitu. Jangan gitu dong geng gitu, jangan gitu dong bestie gue bilang gitu. Ya tapi kan artinya kan itu tidak didengar gitu sama para pendidik gitu loh, dan para pendidik kan pastinya harus mengikuti dengan rules yang berlaku gitu. Yes, interaktif, anak-anak sekarang interaktif gitu. Penilaian itu emang bisa loh, padahal misalkan satu topik suruh bikin live IG kayak gini, itu penilaian. Jadi bisa dilihat dari semua hal. Pengetahuan dia secara kognitif, penguasaan terhadap topik, isu, bagaimana cara manner dia berbicara. Itu kan bisa kayak gitu. Jadi anak-anak juga nggak terlalu jomplang, Nek. Jadi dari TikTok, dari ngedit apa, tiba-tiba langsung ke sekolah, ya buku. Gitu. Ya kan? Jerome Pauline aja bisa ngajarin matematika seasik itu, ya kan? Mantap jiwa. Gayanya kan gitu kan. Ya tapi anak-anak lebih senang. Itu band gue suruh nonton Jerome Pauline sama yang ada adik-adik, mana tangannya? Itu dia bilang gini, Bun, aduh, ini gemes banget nih, lama banget ya. Si Ben loh, itu kelas 2 SD loh. Terus kayak yang, kenapa Ben? Aduh, lama banget. Ya mereka tuh nggak sabar gitu. Nah, apakah bisa nih pendidikan di Indonesia keep up with this running running fast anak-anak muda gitu, kendaraan otaknya. Dan jangan salah, Gen Z itu memiliki kelebihan
bisa multitasking, membuka 5 layar sekaligus dan tidak terganggu. Itu ada di brain psychology riset kan. Ya terus lo, aduh, please Indonesia, please. Ayo kita doakan semua teman-teman. Ya, bangga. Karena dari pendidikan, Nek. Semua itu dari pendidikan. Jadi kayak lu nanti bisa mengurangi mental health, masalah ekonomi, masalah apa tuh dari pendidikan. Ya kan Hiroshima Nagasaki juga kan yang dikirim guru loh. Ya gurunya itu kan ngajar bermindset. Ya nggak sih? Come on Indonesia, please lah. Jadi nanti akhirnya tuh daripada lu ribut-ribut, itu misalkan konten kreator yang kurang bermutu itu ya lama-lama juga akan terseleksi dan akan berkurang, dan akhirnya mereka nggak laku ya, gue sekarang gegeloan gitu ya. Ya udah deh, gue belajar apa gitu kan gitu. Oh tapi by the way buat teman-teman yang belum tahu tentang teman-teman generasi gue ya, para kolega yang belum tahu tentang aplikasi itu, jangan takut guys, jangan takut. Gue juga tadinya naon sih ya mah tapi enggak, ternyata FYP itu akan benar-benar ini. Kalau lu senang yang ngaji-ngaji itu juga ada, yang senang history juga ada. Jadi tergantung FYP lu mana gitu. Kalau FYP lu senangnya yang emang ya rada-rada ya akan semuanya isinya itu. Jadi tergantung yang mana lu pilih. Jadi dan itu gua amazing banget, Cek. Video-video Bung Karno zaman dulu sama Marilyn Monroe sama Onassis gitu. Kayak gitu-gitu. Pak Harto masih muda, semua banyak tuh sejarah-sejarah. Jadi itu makanya anak-anak tahu. Nah sekarang kan balik ke sekolah, ada yang nggak ngomongin gitu, enggak kan? Nah itu sih sayang banget sih gue bilang. Aku kemarin ini ya sempat dengerin kata salah satu konten kreator, mentor konten kreator gitu. Dia bilang dia ngamalin kalau di 2022 ini yang trending bakal video 1 menit. Jadi kalaupun lu mau ngasih motivasi, mau ngasih apalah yang bermutu, jangan kasih IGTV yang panjang-panjang gitu. Akan lebih mudah ngasih video 1 menit gitu. Jadi betul. Itu yang akan trending. Cuman FYP-nya gimana, yang trendingnya apa ya, itu mungkin masih perlu dipelajari. Tapi intinya gitu. Intinya ya memang dunianya akan jadi lebih cepat gitu. Betul. Ya, memang benar kata lo, nggak bisa lagi anak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang cukup memboringkan gitu ya. Jadi mesti mereka sendiri yang ngomong, bukan gua yang sok-sokin, tapi mereka bilang, Bun ini udah nggak ini loh, nggak nyambung banget loh, dia capek loh, aku harus duduk begini dari jam 7 gitu loh. Mereka kan capek ya. Dan gini, dan lagian juga sistemnya itu juga kalau menurut gua ya, sistem offline di online kan, Jadi dari pagi, jadi kan ada break-breaknya. Kalau di sekolah kan gitu, lu bayangin deh. Kalau di sekolah kan ada break, keluar bentar, misalkan kamar mandi, nongkrong di mana kayak gitu, di pinggir lapangan basket atau apa, kan bisa kayak get some fresh air ya. But it is also be applied when they come to online. Jadi kan tuh anak ngejedok begini terus, Nek. Dari pagi sampai, jadi kayak begitu udah keluar, terus begitu weekend akhirnya tepar, nggak mau ketemu, ya nggak ketemu juga lagi orang tuanya, nggak keluar kamar karena benar-benar tidur belas gitu, Sabtu dan Seminggu. Ya maksud gue ya oke, itu kan kalau normal masih bisa, tapi gimana tuh kalau lagi situasi keluarga, situasi alam sekitar atau bagaimana ya, kan kita nggak tahu ya. No wonder lah makin banyak yang mental health problemnya terjadi kan. Iya. Betul. Itu sih kalau menurut gue sih. Oke. Ada tambahan lagi? Dari gue nggak ada, mungkin Mbak Adel ini teman aku. Mbak Adel. Oh boleh, Bang Ray atau siapa? Ada yang mau ikut? Ntar gue bacain komen-komennya. Kalau mau komen.
Komen. Ada Bang Ray kira-kira mau memberikan 1 patah 2 patah pendapat atau lo mau gue invite nggak? Ada yang mau gue invite? Boleh ini request video kalau mau ngomong. Si Alice tuh kuduna tadi udah live ya. Alice mau doyan belum? ngomong. Nggak ada Alice di gua. Oh, Reza juga udah nggak ada. Oh, mungkin buat yang ngikutin tiap minggu kita tuh kayak ngebahasnya tuh yang gimana ya, tapi pasti nanti akan ada relationnya. Sebetulnya yang dia bahas 2 minggu yang lalu soal generational, kemudian ngebahas wealth juga ya, sebetulnya kita ngebahas wealth juga, itu yang ada satu misi juga yang pengen dibawa juga, kemudian mental health udah 2 minggu ya, kemarin mah nyalek dikit aja ya. Oh, kalau ini mental health anak-anak gimana? Minggu depan kita pelajarin konten-konten kreator seluruh dunia yang menurut lo perlu disoroti gitu. Boleh aja sih, tapi kayaknya nggak akan dalam ya kayaknya ya. Menurut gua. Atau mau nyambung ke yang tadi, yang family. Boleh. Layangan. Kata gua itu dulu sih. Karena kalau karena menurut gue ya, itu kan semua tuh sebenarnya mental health. Mungkin kayak kita coba hubungin. Sebenarnya nggak usah ini sih. gue kalau yang layangan putus, gue langsung yang itu, tapi sebetulnya konsepnya udah kita bahas juga sih tadi. Maksudnya gimana sih lu ngadepin krisis, ngadepin apa tadi, desperado gitu ya, maksudnya mau bentuknya apapun kan. Tadi juga berdarah-darah, sama aja kali ya, kayak iya ya, itu mah refleksi kehidupan sih, nggak usah dibahas. Tapi iya sih, tapi paling ditambahin dikit aja ya, sudut pandang dari perempuannya sih. Nanti kita diskusi offline aja. Diskusi di IG live, tapi intinya akan sambung menyambung lah ya, satu sama lainnya gitu ya. Iya sih, kan kalau gue empowering business itu sebenarnya, kalau gue kan tagline si HCT itu kan empowering business. Terus kan sebenarnya obrolan-obrolan kayak gini kan mudah-mudahan bermanfaat. Lo teringatkan atau gue harus PR apa nih, empowering yourself gitu kan, empowering diri sendiri gitu kan. Ya udah. Dan itu sih ketika lo meng-empowering diri lo sendiri tuh kayaknya applicable buat semua hal deh kayaknya, menurut gue ya. Karena beberapa kasus yang kita dengar atau lihat gitu sekarang di FYP dan lain-lain gitu ya. Iya, kalau buat gue ya, ibu-ibu itu lebih baik sih nggak usah nyerang-nyerang gitu, atau bikin video atau nyerang-nyerang, nggak usah, gue bilang gitu. Nyerang apa nih? Nyerang itu kan banyak penggerobokan gitu-gitu, dan istrinya yang nyerang. Gitu. Ya kalau buat gue sih itu kayaknya perlu dibahas ya, karena gue pribadi, ini pendapat gue pribadi. Kenapa lu merendahkan diri lo kayak gitu? Kalau itu udah suatu hal itu terjadi sama lo, kenapa lu rendahkan lagi dengan lu mengkonteni? Bukannya, ya sebenarnya mengkonteni itu memang benar untuk mungkin dapat bantuan dari pihak-pihak yang berwenang, segala macam, bukti dan segala macam. Tapi ya sih sebenarnya kalau gue lebih seneng cara Kinan di layangan putus itu elegan, gitu. Dia itu sih juga. Ya, gerebeknya dengan elegan, Nek. Nggak di yang kayak seperti di video-video ini ketok-ketok kayak segala macam begitu, gitu. Nggak kayak ngegerebek BNN ala-ala BNN. Dia nggak gerebek, tapi salah sasaran. Iya, itu maksud gue. Kita ini harus belajar. Kayak dia juga belajar. Dari pertama dia salah sasaran, terus dia pikir, oh nggak bisa gitu. Nah itu tuh
kenapa si Kinan bisa merubah strateginya gitu. Itu menurut gua gitu. Tapi karena gua banyak yang gua lihat dari ya contoh atau apalah ya gitu. Biasanya yang elegan mah lebih gitu. Lebih banyak lebih banyak beruntungnya kalau buat gue. Masih banyak manfaatnya gitu ketimbang mudaratnya tuh, daripada yang lu pertama udah stres, lu pertama ternyata udah kegebok gitu bahwa lu tuh cheated by gitu kan. Terus lu teriak-teriak. Ya kayak gitulah gitu. Maksudnya harusnya oke, bye. Ya punya harga diri gitu ya. Punya harga Exactly. diri gitu ya. Exactly. Kalau menurut gua. Jadi nanti nggak usah ketemu dulu atau gimana, terus coba nanti janjian ketemu, ngobrol gitu, komunikasi. Lo maunya apa, gimana apa gitu, ngerti nggak sih? Meskipun lo remuk nih, tapi harus kayak Kinan yang di akhir itu kan, pada akhirnya kan dia dengan gracefully selamat malam, dan dia udah gitu. Jadi kan kasarannya lu belum apa-apa, jangan membuat bargaining position lu tuh rendah dulu gitu. Ketika lu mau ini tuh bargaining position lu harus tinggi gitu. Sama seperti si penulis buku novel itu kan. Jadi dia memang berat, pasti utah ugerna cek di belakang layar ya, itu mah dengan sama temen-temen gitu. Tapi maksudnya kayak gitu ya. Elegan cuy. Menurut gua ya, karena kita nggak bisa kita salahkan semua ya, maksudnya kayak gitu ya, kita memang benar-benar harus belajar, makanya gitu kayak harus ngobrol kan. Simpelnya tuh kayak di film apa ya, pokoknya oke, kalau kita udah nggak, kasarnya kalau bahasa di kita tuh, kalau jodoh kita udah berhenti sampai di sini gitu ya, ya udahlah gitu, oke gitu, so what we should do gitu kan, what we should do gitu. Buat anak-anak kan pastinya gitu kan, lebih enak begitu ya. Itu sih kalau pendapat gue, makanya gue kadang-kadang kalau yang layak putus sih kayaknya hanya insert sedikit aja sih. Mending topik gedenya yang lain lagi aja, karena kalau kayak gitu ntar kita dibully Nek, banyak sensitifnya Nek. Kalau di balik layar kan kita tahu sendiri kan. Mau dibully siapa, Cint? Ya banyak kali, ada yang macem-macem, orang tuh macem-macem, reaksinya tuh bisa macem-macem gitu. Ada yang kenapa ngomong kayak gitu, emang nggak boleh gue itu gitu kan gitu. Ya lu aja ya kan gitu. Orang sekarang kan apa-apa Nek, ya Allah, nafsan gitu. Nggak, maksudnya gue bilang ya sudahlah gitu ya. Gimana masing-masing aja gitu. Akhirnya gitu. Aduh. Jadi paling topiknya mental health, tapi nanti kita cari artikel yang terbaru ya. Oh ini yang kemarin prediksi universe apa 2030, 2040, 2050. Itu kan ada menyinggung tentang mental health. Tentang sosial psikologi orang-orang. Ya kita harus mempersiapkan, membuka wacana, pemikiran kita bersama. Gimana ketika metaverse itu terjadi? Are you still talking to your kids? Are they still living with you? What they're going to do with you? Are they going to take care of you, or are they just gonna leave you like okay, thank you buat ngelahirin gua, okay, bye bye gitu kan. Kalau gue lihat kan kecenderungannya kan kayak individualistiknya kan sangat dikukuhkan banget ya, because you got everything. Jadi kayak banyak value-value yang itu kan. Nah kita bacain aja, terus kita lempar nanti gimana pendapatnya teman-teman gitu. Oke, boleh. Ya, sip. Anja, thank you. Terima kasih. Welcome. Ini teman-teman yang ngedenger ya Allah, sorry ya, maaf kalau ada salah-salah kata. Biasanya kita ngobrol gini di garasi rumah Iin. Nah, kalau ini sekarang
tercurah. Tapi dengan desibel yang lebih tinggi, lebih besar, dan semuanya ingin ngomong. Dan outnya banyak. Enggak sih, pokoknya ya intinya make yourself useful aja, ya kan? Oke. Dan gue sangat merasa tertantang. Gue pribadi merasa tertantang harus belajar terus karena yang dihadapin anak-anak ke depan tuh. Nah, tapi kalau kita udah melakukan semaksimal kita bisa, ya udah, guys. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, gitu kan? That's it. Gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu kan? Beres, guys, gitu-gitu. Cuman minimal I strive gitu. Semangat teman-teman. Nih masih ada bayi satu nih. Kalau anak cowok mah, kalau mama memang ya. Aduh. Ini kelihatan nama banyak orang loh, Bam. Ya. Ya dia kan selalu mau bilang gitu, this is my mom, my Una. Oke. Ya. Selamat beristirahat dan selamat beristirahat teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tapi gue dan Aja sangat appreciate kalau ada yang mau DM atau yang inbox atau apapun yang lo pengen kita bahas, mangga gitu. Thank you so much buat waktunya. Selamat istirahat. Kita ketemu lagi insya Allah Selasa depan ya, dan besok kayaknya gue off dulu untuk bikin podcast gue nggak tayang besok, mungkin Rabu depan, karena ini kan lebih kayak kaleidoskop 2021 ya tentang pandemi. Ya, oke aja, hatur nuhun, Els, hatur nuhun. Air. Siapa yang masih ada, Reza dan tadi Kathy, semuanya terima kasih banyak, selamat tidur semuanya. Ya, sampai ketemu minggu depan, oke? Oke. Ini gimana caranya matiinnya? Udah. Mati, itu X aja. Bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.